Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi mengenai skizofrenia. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan seluruh anggota kelompok. Yang pertama ada Citra Putri Maulida dengan NIM 7111221082. Kemudian ada Dimas Wiradika dengan NIM 7111221084. Kemudian ada Ananda Aulia Zahra dengan NIM 7111221093. Kemudian ada Muhammad Hendra Pratama dengan NIM 7111221105. Kemudian ada Jenis Marcella Susilo dengan NIM 7111221117. Kemudian ada Tasya Nabila Khairunisa dengan NIM 7111181213. Skizofrenia termasuk gangguan jiwa yang tergolong berat, atau biasa disebut dengan psikosis, dengan distorsi pada pikiran, perasaan, dan perilaku individu. Kata skizofrenia sendiri memiliki arti sebagai perpecahan dan phren yang berarti jiwa. Selanjutnya ada definisi. Skizofrenia adalah gangguan mental di mana jiwa individu terpecah belah antara proses berpikir, perasaan, dan perbuatan. Ini saya akan menjelaskan jenis-jenis skizofrenia. Yang pertama, skizofrenia paranoid. Gejala khas dari skizofrenia paranoid ini, penderita cenderung mendengar suara-suara di dalam pikiran mereka dan melihat sesuatu yang tidak nyata. Kedua, ada skizofrenia katonik. Pengidap skizof jenis ini cenderung tidak bergerak atau justru bergerak secara hiperaktif. Yang ketiga, skizofrenia diferensiatif. Gejala yang timbulkan berkombinasi dan beragam dari subtipe skizofrenia lainnya. Yang keempat, ada skizofrenia tidak teratur. Skizofrenia jenis ini merupakan jenis yang memiliki kemungkinan paling kecil untuk disembuhkan. Yang kelima, skizofrenia residual. Pengidap skizofrenia residual biasanya tidak menunjukkan gejala umum dari skizofrenia. Mereka baru mendapat diagnosis setelah 1 dari 4 jenis skizofrenia lainnya telah terjadi. Baik, selanjutnya ada gejala positif dari skizofrenia. Yang pertama ada delusi, kemudian halusinasi, dan yang terakhir ada afek yang tidak pas. Selanjutnya ada gejala negatif dari penderita skizofrenia. Yang pertama ada pendataran afektif atau affective flatting, kemudian yang kedua ada avolisi, dan yang ketiga ada katatonia. Affective flatting yaitu ekspresi emosi yang terbatas dalam rentan dan intensitas. Kemudian yang kedua ada avolition. Avolition yaitu keterbatasan perilaku dalam menentukan tujuan. Dan yang ketiga itu ada katatonia. Katatonia adalah suatu sindrom perilaku yang ditandai oleh ketidakmampuan seseorang untuk bergerak secara normal. Selanjutnya ada ciri-ciri dari penderita skizofrenia. Yang pertama sulit untuk konsentrasi, yang kedua diam sampai gelisah, kemudian yang ketiga ada halusinasi, yang keempat takut dengan keramaian, dan yang terakhir ada melantur. Selanjutnya ada 2 penyebab gejala skizofrenia. Yang pertama ada model diatesis stres, terdapat 3 bagian, ada faktor biologis. Biasanya faktor biologis ini identik dengan faktor genetik, mempunyai peranan terhadap terjadinya suatu skizofrenia. Lalu yang kedua ada faktor psikososial. Di dalam faktor psikososial ini terdapat 3 bagian, ada faktor pencetus dan kekambuhan pada skizofrenia yang dipengaruhi oleh emotional turbulent family, stressful life event, diskriminasi, dan kemiskinan. Lalu yang kedua ada teori belajar. Anak-anak yang nantinya mengalami skizofrenia mempelajari reaksi dan cara berpikir yang tidak rasional dengan mengintimidasi orang tua yang juga memiliki masalah emosional yang signifikan. Lalu yang ketiga, teori sosial. Industrialisasi dan urbanisasi banyak berpengaruh dalam menyebabkan skizofrenia. Lalu yang ketiga, ada faktor lingkungan. Pada penderita skizofrenia dikenal dengan istilah downward drift, atau orang yang terkena skizofrenia akan bergeser ke kelompok sosial ekonomi rendah atau gagal keluar dari sosial ekonomi rendah. Selanjutnya ada faktor neurobiologis. Yang pertama, kekurangan gizi saat hamil.
Kekurangan gizi saat masa kehamilan dan trauma psikologis selama masa kehamilan berkontribusi pada risiko perkembangan skizofrenia. Lalu yang kedua ada trauma masa kecil, berupa kekerasan dan hubungan interpersonal yang kurang hangat dapat mempengaruhi perkembangan neurobiologis anak dan meningkatkan rentan terhadap skizofrenia. Lalu yang ketiga, perbedaan struktur dan fungsi otak. Ini terlihat melalui emission tomografi atau PET seperti kurangnya aktivitas di lobus frontal yang berperan dalam memori kerja. Skizofrenia memiliki beberapa penyebab, diantaranya yang pertama ada faktor biologis, di mana kondisi biologis setiap individu tentunya akan mempengaruhi segala aspek, termasuk dengan kondisi mental. Lalu yang kedua ada faktor genetik. Jika orang tua mengidap skizofrenik, maka anaknya memiliki 10% kemungkinan akan mengidap juga, dan akan lebih besar kemungkinannya bila kedua orang tua merupakan pengidap skizofrenia. Yang ketiga ada faktor kimia pada otak, di mana keseimbangan serotonin dan dopamin pada otak akan menjadi pengaruh salah satu penyebab terjadinya skizofrenik. Dan yang terakhir ada komplikasi kehamilan dan persalinan. Kondisi ibu ketika hamil tentu akan mempengaruhi kondisi anak yang berada dalam kandungan. Selanjutnya, ada beberapa pengobatan untuk skizofrenia. Yang pertama dapat disembuhkan dengan beberapa jenis obat-obatan. Lalu yang kedua dapat dengan melakukan terapi elektrokonvulsif, yaitu terapi dengan cara kejut listrik untuk mengurangi skizofrenik. Dan yang terakhir ada psikoterapi. Dan yang terakhir ada cara pencegahan skizofrenia. Cara pencegahan skizofrenia yang pertama adalah menjaga pola hidup sehat, yang kedua melakukan kelola stres, dan yang ketiga melakukan relaksasi pikiran. Cara pencegahan skizofrenia yang keempat adalah tidak menggunakan obat terlarang, yang kelima tidak merokok dan konsumsi alkohol, dan yang terakhir segera mencari bantuan medis bila diperlukan. Cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.